Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gusti Ayu Kade Trisnadewi dari SD Negeri 1 Baler Balai Agung. Hari ini, Senin, tanggal 23 November tahun 2020, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran daring dalam rangka uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2020. Selamat pagi anak-anak. Pagi, guru. Semangat pagi ya. Selamat mengikuti pembelajaran daring hari ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik ya. Ya. Sebelum melaksanakan pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Coba Ayu pimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik. Supaya kita lebih semangat, sebelum belajar kita bernyanyi bersama-sama ya anak-anak. Iya. Sudah siap anak-anak? Siap. Wah, anak-anak sudah kompak ya, sudah semangat. Tadi kita sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Sekarang Bu Guru mau mengecek kehadiran kalian. Apa tadi sebelum kegiatan belajar sudah semua mengisi absen yang Bu Guru sudah kirim di WA grup anak-anak? Baik, bagus sekali semua anak-anak sudah rajin mengikuti pembelajaran daring.
Nah, adapun tujuan pembelajaran yang kita harus capai hari ini pada tema 3, subtema 2, pembelajaran 2, yaitu siswa mampu membuat daftar pertanyaan untuk persiapan wawancara dengan tepat. Siswa mampu mengidentifikasi pentingnya peran hewan sebagai sumber daya alam untuk menjaga keseimbangan alam dengan tepat. Yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi karakter dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai serta pemanfaatan sumber daya alamnya bagi kesejahteraan masyarakat. Dan siswa mampu menyajikan hasil identifikasi pemanfaatan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan masyarakat. Nah, anak-anak, kemarin kita sudah belajar banyak tentang tanaman padi. Selain tanaman, makhluk hidup apa lagi yang ada di alam semesta kita, anak-anak? Binatang. Ya, benar sekali. Hewan atau binatang. Nah, sekarang kita akan belajar tentang hewan. Kalau tadi kita sudah bernyanyi lagu Garuda Pancasila dengan lambangnya ada burung Garuda. Sekarang kita akan belajar tentang burung yang lainnya, yaitu burung yang sering diberi julukan dengan burung surga. Kira-kira burung apa ya, anak-anak? Ada yang tahu? Burung cendrawasih. Ya, benar sekali. Kita sekarang belajar tentang burung cendrawasih. Supaya kita lebih jelas mengetahui tentang burung cendrawasih, Bu Guru akan menayangkan video tentang burung cendrawasih. Nah, tugas anak-anak sekarang yaitu mengamati dan menyimak video. Anak-anak simak dengan baik ya, anak-anak. Burung cendrawasih disebut juga burung surga. Burung yang menjadi maskot Papua ini memiliki warna bulu yang indah. Bahkan kabarnya karena keindahannya itu, burung ini jarang turun ke tanah karena lebih sering terbang dan hinggap di dahan pohon. Warna bulu cendrawasih yang mencolok biasanya merupakan kombinasi warna hitam, coklat, orange, kuning, putih, biru, merah, hijau, dan ungu. Burung ini semakin molek dengan keberadaan bulu memanjang dan unik yang tumbuh dari paruh, sayap, atau kepalanya. Warna yang bermacam-macam menjadi salah satu penanda untuk mengelompokkan jenis mereka. Habitat aslinya anak-anak ada di hutan lebat yang umumnya terletak di daerah dataran rendah dan hanya dapat ditemukan di Indonesia bagian timur. Burung cendrawasih merupakan burung yang menjadi identitas Provinsi Papua. Masyarakat di Papua sering menggunakan bulu cendrawasih sebagai pelengkap atau hiasan dalam pakaian adat mereka. Keberadaan burung cendrawasih kini kian lama terancam anak-anak. Pemburuan dan penangkapan liar serta kerusakan habitat menjadi beberapa penyebab utamanya. Bulu cendrawasih anak-anak juga diperdagangkan, digunakan sebagai penghias topi wanita di Eropa atau di luar negeri. Tapi kini burung cantik ini menjadi jenis satwa yang dilindungi oleh negara kita, anak-anak. Beberapa jenis cendrawasih yang masuk dalam daftar yang dilindungi antara lain cendrawasih kuning kecil, cendrawasih botak, cendrawasih raja, cendrawasih merah, dan tuwang. Itulah salah satu burung langka di Indonesia, anak-anak, tepatnya di daerah Papua. Ya, salah satu hewan yang dilindungi. Artinya jika ada yang berani menangkap, memburunya, memperjualbelikan anak-anak akan ditangkap oleh pejabat yang berwenang atau petugas yang berwenang, karena itu dilindungi. Jumlahnya semakin sedikit, anak-anak. Tidak boleh kita memburu secara liar, maka akan ditangkap, ya. Pemburu-pemburu itu harus diberi hukuman yang jera, anak-anak, agar tidak memburu hewan yang sangat indah ini, anak-anak, agar tetap lestari sampai selamanya, tidak hilang.
sudah menyimak tentang tayangan tentang burung cendrawasih. Sekarang Bu Guru mau tanya jawab ya, anak-anak yang bisa sebutkan namanya. Burung cendrawasih berasal dari daerah mana, Nana? Oh, Ardila, tadi Ardila. Ardila? Ya, Ardila? Berasal dari Papua. Ya, bagus sekali. Burung cendrawasih berasal dari Papua, anak-anak ya. Nah, kemudian pertanyaan yang selanjutnya. Apa penyebab burung cendrawasih semakin punah? Siapa bisa menjawab? Ayo Bu Guru. Ya, Ayu. Karena adanya perburuan liar. Ya, bagus sekali. Nah, tadi anak-anak sudah menyimak tayangan video tentang burung cendrawasih. Sebentar setelah kegiatan belajar, silakan anak-anak menjawab pertanyaan yang ada di buku paket tema 3 halaman 48. Nanti anak-anak mengirim jawaban pada link Google Formulir yang sebentar akan Bu Guru share di WA Group. Sudah jelas sudah menjawab pertanyaannya, anak-anak? Jika tadi anak-anak diberi tugas untuk menjawab pertanyaan, sekarang kita akan belajar menyusun pertanyaan dengan penggunaan fungsi kata tanya yang tepat. Biasanya kita menyusun pertanyaan untuk melakukan kegiatan wawancara ya, anak-anak? Iya. Sebelum kita melakukan kegiatan wawancara, kita terlebih dahulu menentukan apa, anak-anak? Tema atau topik. Ya, bagus sekali kita menentukan tema atau topik wawancara. Nah, misalnya sekarang Bu Guru menampilkan gambar yang ada di layar. Kira-kira topik atau tema apa yang bagus untuk kegiatan wawancaranya? Dila. Ya, Dila? Cara merawat hewan. Ya, bagus. Boleh. Cara merawat hewan atau cara melawat burung peliharaan. Bagus ya. Itu kita pilih sebagai tema atau topik wawancara sesuai dengan gambar. Nah, sekarang siapa bisa membuatkan pertanyaan dengan fungsi kata tanya yang tepat, anak-anak? Nah, kata tanyanya ada di layar. Siapa bisa? Kevin, coba Kevin. Siapa yang merawat burung tersebut? Ya, bagus sekali Kevin menggunakan kata tanya siapa. Siapa yang merawat burung tersebut? Bagus. Ada lagi yang lain, anak-anak? Ya, Pradita. Pradita? Bagaimana cara merawat hewan peliharaan di rumah? Ya, bagus. Bagaimana cara melawat hewan peliharaan di rumah? Misalnya burung. Ya, bagus Pradita. Lagi siapa bisa? Ayo Bu Guru. Ayu, coba Ayu. Apa saja makanan burung tersebut? Ya, bagus. Ayu menggunakan kata tanya apa. Nah, sekarang kalian sudah bagus-bagus sekali membuatkan pertanyaan dalam menyusun kalimat yang akan kita persiapkan untuk melakukan wawancara. Nah, sekarang Bu Guru akan memberikan kalian lembar kegiatan peserta didik 1, yaitu kita akan mengamati hewan lainnya. Tadi kita sudah mengamati tentang burung cendrawasih. Sekarang kira-kira hewan apa yang kita amati, anak-anak? Ya, bagus. Hewan kupu-kupu. Nah, untuk lebih jelas lagi kita mengetahui tentang kupu-kupu, silahkan anak-anak simak dengan baik video yang Bu Guru tayangkan. Sudah siap, anak-anak? Kupu-kupu anak-anak termasuk kelompok serangga. Kupu-kupu biasanya memiliki warna yang indah cemerlang. Kupu-kupu tidak berbahaya bagi manusia. Daur hidup kupu-kupu anak-anak bermula dari telur yang melekat di daun, kemudian matang dan menetas setelah 5-10 hari dan menjadi larva. Larva ini ulat, anak-anak. Ya, setelah 2 minggu larva atau ulat itu membentuk kepompong yang bergantung di ranting atau daun. Nah, selama 2-3 minggu anak-anak,
kupu-kupu dewasa keluar dari kepompongnya. Kupu-kupu dikenal sebagai serangga penyerbuk tanaman yang membantu bunga-bunga berkembang menjadi buah. Bagi petani anak-anak, umumnya kupu-kupu sangat bermanfaat karena membantu penyerbukan tanaman. Kupu-kupu membantu tanaman untuk dari biji menjadi buah, membantu penyerbukan tanaman agar lebih tumbuh dengan subur anak-anak, agar lebih berbuah dan berbiji. Kupu-kupu bisa hidup di dataran tinggi, bisa hidup di dataran rendah. Kupu-kupu di Indonesia banyak ragamnya, ya, dibandingkan dengan kupu-kupu dari negara lain. Ada kupu-kupu sayap burung peri yang ditemukan di Papua, kupu-kupu raja ditemukan di Jawa dan Sumatera, kupu-kupu dragon yang ditemukan di Kalimantan. Tidak sedikit anak-anak penggemar kupu-kupu karena warnanya sangat indah. Kalau kamu melihat kupu-kupu yang hinggap di tumbuhan pasti sangat cantik. Namun yaitu perburuan kupu-kupu sering terjadi juga anak-anak. Kupu-kupu nanti dikeringkan, ditempel di tembok, itu tidak boleh. Kita harus menjaga kelestarian kupu-kupu anak-anak. Jangan mengambilnya, biarkan dia hidup bebas berterbangan, hinggap dari tumbuhan satu ke satu, hinggap dari pohon satu ke satu, hinggap dari bunga yang satu ke satu agar membantu penyerbukan tanaman anak-anak ya. Kita harus selalu menjaganya. Menyimak video tentang kupu-kupu. Sekarang kita tanya jawab lagi ya. Anak-anak yang bisa silahkan disebutkan namanya. Apa saja tahap-tahap daur hidup kupu-kupu anak-anak? Dari apa? Siapa Dari bisa? telur. Ya, Ayu? Dari telur. Telur. Kemudian? Menjadi kepompong. Ya. Setelah 2-3 minggu, kepompong berubah menjadi kupu-kupu dewasa. Ya, bagus sekali Ayu. Itu adalah proses daur hidup kupu-kupu. Kemudian Bu Guru mau tanya, apa manfaat kupu-kupu bagi petani anak-anak? Kevin, Bu. Ya, Kevin. Membantu untuk menyerbukan tanaman. Ya, bagus sekali. Kupu-kupu membantu untuk penyerbukan tanaman. Sangat membantu untuk para petani dalam penyerbukan tanamannya ya. Kemudian selanjutnya, di mana tempat hidup kupu-kupu anak-anak? Ayo, Bu Guru. Ya, Ayu. Di dataran rendah dan di dataran tinggi. Ya, kupu-kupu bisa ditemui baik di dataran rendah juga di dataran tinggi. Nah, sekarang Bu Guru lanjut. Nah, anak-anak, setelah anak-anak mengamati video tadi, nanti silahkan dikerjakan pertanyaan pada lembar kegiatan peserta didik 1. Silahkan anak-anak boleh berdiskusi bersama teman belajar yang rumahnya berdekatan, boleh ya. Atau boleh juga belajar dengan kakak atau orang tua. Atau orang tua di rumah, nanti jawabannya dikirim melalui link Google Formulir juga ya anak-anak. Nah, pertanyaan soalnya ada, apa akibatnya jika kupu-kupu punah? Kemudian, apa yang bisa kamu lakukan untuk melindungi kupu-kupu? Kemudian, di mana kupu-kupu hidup? Anak-anak jelaskan. Dan menurutmu apa peran kupu-kupu dalam keseimbangan lingkungan? Jelaskan. Nanti silakan anak-anak dijawab setelah kegiatan pembelajaran kita berlangsung. Nah, sekarang kita lanjut ya anak-anak. Kita lanjut ke lembar kegiatan peserta didik 2, yaitu kita akan belajar membuat poster. Nah, pengertian poster yaitu, kita baca bersama-sama. Apa yang dimaksud poster anak-anak? Poster
penilaian yang ditempel di tempat Ya, biasanya poster itu berupa gambar yang ada tulisan teksnya dan biasanya ditempel di tempat umum. Tujuan membuat poster itu biasanya memberikan informasi kepada pembaca dan mempengaruhi pembaca dalam hal kebaikan. Siapa di sini pernah melihat poster, anak-anak? Ya, semuanya pasti sering melihat poster. Biasanya poster itu ditempel di mana, anak-anak? Di tempat umum. Biasanya ada di rumah sakit, di pusat pembelanjaan, seperti itu ya. Nah, langkah-langkah membuat poster yaitu yang pertama, poster sebaiknya berwarna cerah karena akan menarik perhatian yang membaca. Dan yang kedua, gambar dan tulisan disesuaikan dengan tema poster. Kemudian yang ketiga, tulisan dibuat dengan kalimat efektif, singkat, dan jelas. Nah, seperti itu langkah-langkah untuk membuat poster. Nah, jadi tugas anak-anak di lembar kegiatan peserta didik 2 yaitu Bu Guru akan tugaskan anak-anak membuat poster dengan petunjuk sebagai berikut. Tugas anak-anak yaitu membuat sebuah poster dengan tema menyayangi dan merawat hewan. Boleh anak-anak membuat tema tentang hewan peliharaan kalian di rumah. Kemudian pilih salah satu jenis hewan yang kamu sukai. Kemudian kamu gambar untuk membuat poster. Kemudian yang ketiga, diskusikan dengan teman belajarmu dan manfaatkan media internet untuk mengisi informasi tentang poster. Misalnya kalian membuat poster tentang hewan peliharaan kalian. Silahkan dicari ciri khususnya, kemudian habitatnya, apakah di pantai, apakah di dataran rendah atau dataran tinggi, dan apa manfaat hewan bagi masyarakat sekitar. Kemudian yang paling penting ini anak-anak dalam membuat poster itu harus ada kalimat ajakan untuk menyayangi dan merawat hewan. Yang terakhir, buatlah poster dengan semenarik mungkin anak-anak ya. Nah, di sini Bu Guru akan menampilkan beberapa contoh poster dengan tema peduli dengan hewan. Nanti anak-anak silahkan membuat poster di rumah dengan semenarik mungkin. Nah, seperti ini contohnya. Setelah selesai membuat poster, posternya difoto kemudian dikirim ke WA Ibu Guru. Sudah jelas anak-anak? Anak-anak, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung pembelajaran. Bagaimana belajar kita hari ini anak-anak? Ya, bagus. Semuanya senang belajar ya anak-anak. Nah, sekarang kita akan menyimpulkan pembelajaran kita bersama. Apa saja yang kita pelajari? Kita belajar tentang apa anak-anak? Kita jadi tahu banyak informasi tentang burung cendrawasih. Terus Kita jadi semakin mengerti menggunakan kata tanya dalam membuat pertanyaan. Kita jadi tahu saat keseimbangan lingkungan. Kita jadi bisa berkreasi membuat poster yang benar. baik, nah anak-anak itulah materi yang sudah kita pelajari hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya
kita akan belajar materi tema 3, subtema 2, pembelajaran 3. Silahkan anak-anak dikerjakan tugas-tugasnya dan persiapkan diri untuk pembelajaran besok ya. Belajar hari ini kita akhiri ya. Sampai jumpa besok. Tetap belajar dengan giat dan tekun, serta tetap ikuti himbauan pemerintah untuk mencegah penyebaran COVID-19 ya anak-anak. Ya, Bu Guru. Sampai jumpa anak-anak. Sampai jumpa, Bu Guru. Sampai jumpa anak-anak. Sampai jumpa, Bu Guru. Boleh dah di end meeting ya.